Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap sukses selalu. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menaburkan dengan berjuta karunia yang tak ternilai harganya dan tak terhitung jumlahnya. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas part 6 ini untuk kalangan pemuda dan pemudi dan untuk kalangan pelajar, wabil khusus generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan kami. Saudaraku yang berbahagia, masih banyak orang yang belum mempunyai kesadaran baik dari orang tua, wali murid, orang tua di rumah, orang tua siswa, dan siapapun bentuk orang tua yang mempunyai anak. Belum ada kesadarannya bahwa anak adalah sebuah aset dan investasi yang perlu kita selamatkan dan kita didik sedemikian agar jangan sampai menderita seperti yang orang tua sedang alami. Dia harus melebihi kebaikannya, harus melebihi kemuliaan akhlaknya, melebihi keduniaannya, sehingga orang lain ikut merasakan suksesan dunia itu yang akan menjamin dengan segala ketulusan usaha itu menjadi kesuksesan akhirat. Saudaraku, tidak pernah sulit. Orang tua itu mempunyai anak, dan anak adalah fotokopi Bapak Ibu sekalian. Saat ini kalau ibu tidak memperhatikan anak, maka Bapak Ibu juga tidak akan pernah diperhatikan oleh Tuhan. Walaupun sejatinya diperhatikan, tapi tidak akan pernah merasa itu. Dan anak dia besarkan sesuai dengan lingkungan yang sedang terjadi, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan. Setelah pandemi yang sekian lama ini kami rasakan bahwa sistem belajar memang betul harus dengan segala maklum, keterbatasan waktu dan tempat, berkerumun dan sebagainya. Tapi semestinya tetap gigih dan disiplin, berjuang untuk belajar dan berjuang untuk menjemput kesuksesan. Tidak pernah punya kesadaran orang tua melihat anaknya yang berbeda dengan tabiat kita. Dia nggak sadar bahwa zaman sudah berubah. Anak kita jauh lebih pintar tentang IT, sementara bapak ibu yang ada di rumah kalah dengan anaknya. Maka yang terhormat saudaraku, tidak begitu sulit. Hendaklah anak ditanamkan senang membaca dan senang menulis. Kalau khususnya di salah satu provinsi mempunyai kebijakan, sudah dipinjami buku, diberi tunjangan, dan bahkan seluruhnya fasilitas dicukupi oleh negara lewat sekolah. Tapi kualitas anak tetap kurang seperti yang diharapkan. Kemudian saudaraku, ditambah lagi orang tua terkadang masa bodoh. Anak tidak mengikuti pembelajaran, tapi cenderung orang tua malah membela. Ini sebuah kegagalan besar. Maka dari itu, ya walaupun tidak semua orang tua seperti itu, tapi ingat Bapak Ibu, orang tua murid yang berbahagia, ingat, apabila kita membesarkan fotokopi kita, anak kita maksudnya, berarti kita telah menancapkan aset yang berharga di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun hanya sebatas pendidikan, itu sejatinya membuka masa depan yang jauh lebih menguntungkan bagi kita. 2027 sampai 2050 adalah zaman keemasan Indonesia. Kalau kita tidak mempersiapkan aset mulai sekarang dengan sungguh-sungguh,
senang membaca dan senang menulis, bahkan tidak dijadikan sebuah pembiasaan. Begitu dia menginjak masuk ke usia dewasa, maka membaca bukan berarti hanya tekstual saja, tapi membaca kehidupan. Akhirnya kehidupan itulah akan dia sadari. Begitu cara Tuhan berbicara dengan semua ciptaannya, yang melalui akhlak-akhlak teman-teman di lingkungan pergaulan. Sama seperti kita. Kalau anak kita dianggap seperti anak-anak saja biasa dan tidak pernah ada tanggung jawab masa depannya, minimal membangkitkan senang membaca, senang menulis, diawasi, sehingga membaca dan menulis ini dijadikan sebuah pembiasaan sampai dia tua. Saat ini membaca tekstual, tapi pada fase dewasa nanti dia akan membaca kehidupan, membaca tanda-tanda bahwa Tuhan itu berbicara dengan cara kehidupan nyata itu. Makanya Tuhan itu tidak bermulut, tapi dia bisa berbicara. Dia melalui proses kehidupan nyata itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saudaraku se-Nusantara, bahkan sedunia. Ingat, senang baca dan senang nulis. Nulis apa yang ditulis? Di samping tulis tekstual secara tangan, tapi adalah menulis, menanamkan jasa penanaman mental, budi, pekerti, akhlak yang mulia. Itu adalah menulis yang tak pernah bisa dihapus. Maka tuntun baik-baik. Anggap kehidupan kita sebagai orang tua gagal. Tapi anak kita jangan seperti kegagalan yang kita alami. Ingat, kesempatan tidak akan terjadi dua kali. Bila sekarang ibu dan bapak masih masa bodoh dan tidak menyadari bahwa itu fotokopi kita, persis seperti kelakuan kita, bahkan akan cenderung lebih negatif bila tidak kita mulai pembelajaran dari sekarang dan kita awasi menjadi kebiasaan baik itu. Maka saudaraku, tak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit untuk menjadi cerdas dan pintar. Satu, senang membaca. Dua, senang menulis semaksimal mungkin dan sesering mungkin. Maka saudaraku yang berbahagia, sadarkah bahwa itu lahir karena kita sengaja, bukan karena ketidaksengajaan. Itu lahir karena kita sengaja. Dengan ibu kita sudah sepakat sehingga terjadi anak ini. Maka jadikan proses perjalanan menjadi mutualisme seperti ini, membuahkan hasil nyata yang ada. Kita rawat baik-baik. Ingat, yang penting akhlaknya mulia. Tanamkan pembiasaan sehingga menjadi orang-orang yang berbobot. Pecahan atau sempalan atau cabang-cabang termasuk nilai sopan santun, gigih, ulet, tanggung jawab. Itu adalah pecahan dari membaca dan menulis. Maka dari itu, saudaraku yang berbahagia, jangan pernah pesimis. Anak kita harus tahu persis. Jangan anggap semua yang tidak sesuai dengan idealisme kita dianggap sesuatu yang bertentangan, sehingga bapak dan ibu menghakimi anak itu ada sebuah perbuatan yang membahayakan. Itu salah besar. Berikan sebuah pembelajaran yang nyata sesuai dengan perkembangan ini, dengan tidak meninggalkan nilai moral, attitude, tingkah laku yang mulia. Satu perbuatan yang tidak terpuji akan ditinjau dari semua agama, pasti akan tidak terpuji. Sebab ujung semua pangkal dari semua agama adalah akhlak mulia. Teori paling gampang sehingga orang senang berbuat kejelekan dengan berlindung di balik ayat dan kitab suci. Tapi kalau suruh memilih, mending akhlak mulia sesuai dengan agama kita, sesuai kemampuan yang dipahami. Kita jalankan agama itu dengan ketulusan, diimbangi langsung dengan perbuatan nyata yang mulia, maka itulah jauh lebih berbobot dibandingkan orang yang ahli dalam kitab suci tapi hanya dipecundangi untuk menutupi semua kebobrokan akhlak yang ada dalam diri kita. Dan ini sudah banyak. Saling menghakimi, saling menyalahkan,
Seolah-olah di arah satu sisi merasa paling benar, di sisi lain merasa salah, dan sebaliknya. Maka hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pikirkan baik-baik. Kita jangan sampai terjadi sebuah diskualifikasi terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dengan anak kita. Anak kita berani bukan berarti dia salah. Pupuk keberanian itu arahkan pada jalur kursus, ambil salah satu bahasa. Silakan dikuasai dengan baik. Suatu ketika kebaikan itu akan ditempatkan oleh Tuhan di sebelah kiri jantung masing-masing manusia. Apabila dia perbuatannya negatif, maka dia akan disimpan di jantung sebelah kanan sang manusia itu sendiri. Maka Tuhan Maha mengetahui dan Maha mengerti seluruh aktivitas yang kita lakukan. Semua akan direkam. Ada di jantung sebelah kiri bila dia kebaikan, dan bila dia kejelekan ada di sebelah kanan. Dan itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi dan dikemas. Apalagi berbicara masalah jamaah. Jangan mentang-mentang jamaahnya banyak menjadi sebuah kesombongan, seolah mempunyai power, mempunyai kekuatan yang bisa mengatur anak, yang bisa mengatur masyarakat, seolah-olah dia orang yang nomor wahid, dan sejatinya itu adalah kebodohan. Saudaraku, ayo kita pelihara. Aset satu-satunya yang kita miliki hanya anak. Kalau anak terbentuk dari akhlak yang mulai sedikit demi sedikit tidak terpuji, maka jangan pernah berharap anak sebagai fotokopi kita itu akan melenceng jauh dari gendongan kita. Melenceng jauh dari cita-cita bangsa dan negara serta agama kita. Maka tekan, pastikan anak kita setiap hari senang membaca dan senang menulis. Kalau dalam satu hitungan hari itu belajar hanya di sekolah saja, maka minus dari 24 jam. Maka perhitungan belajar di rumah minimal SMP itu 3 jam, SMA 4 jam, kuliah 5 jam. Berdasarkan grafik statistik, seseorang bisa sukses hanya memakai waktu durasi 3, 4, dan 5. SMP 3, SMA 4, dan kuliah 5 jam dalam belajar. Maka dari itu, saudaraku, apakah mengerjakan ritual keagamaan juga termasuk di dalamnya? Termasuk. Bersosialisasi dengan masyarakat termasuk. Bertutur kata sopan termasuk. Sopan dan santun. Lewat di depan orang tua, tegur sapa dengan cara yang baik. Maka dari itu anak-anakku, bahkan orang tua murid yang saya cintai, bahkan orang tua yang sama-sama membesarkan aset kita, jangan pernah menyerah. Sejatinya itu adalah benar-benar fotokopi kita. Bila kita nggak sadar, itu fotokopi kita yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan di hadapan kita. Dan itu hasil jerih payah berkat kerjasama yang intensif antara bapak dengan ibu. Kita sia-siakan. Maka mohon maaf, di akhirat tidak pernah akan kebagian syafaat dari kemuliaan akhlak itu. Sampai di sini, terima kasih. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang saya sampaikan ini. Padat, singkat. Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu pada episode berikutnya. Dan salam sukses. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.